Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun jemaat terkasih ada, gereja mula-mula hadir lewat doa dan pujian. Mari sembah Dia, agungkan Dia dengan segenap hati kita.
Pagi hari ini kita rindu untuk menyembah, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Yesus, Kau termulia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita. Pagi hari ini kita rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami dimanapun kami ada. Kita masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Pagi hari ini Tuhan, hadirlah bagi kami Tuhan. Mari. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Mari masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu
menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Amin. Kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Amin. Kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Kudus Tuhan, kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan, setulus hati, segenap hati, memuji-Mu, mengagungkan-Mu, meninggikan-Mu, karena Kau yang layak kami puja, kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Yesus, Yesusku, Kau hadir bagi kami, Kau hadir bagi hati kami yang rindu akan Engkau, yang rindu mengagungkan-Mu, Yesusku, Kau Raja kami, Yesusku, kekuatan kami, layaklah kami sembah, layaklah kami tinggikan, Yesusku, kesukaan kami. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, mari agungkan Dia di mana kita berada. Layaklah Tuhan kita tinggikan, layaklah Yesus kita tinggikan pagi hari ini. Mari kita sujud menyembah Dia dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, kami sembah. Kami rindu Kau ada. Dimanapun kita berada, Tuhan ada bagi kita, ada di hati kita. Karena Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kami tinggikan. Sebab Engkau yang besar Tuhan, layaklah kami puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, kami beri kemuliaan Tuhan. Amin. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Kami angkat suara kami Ku Tuhan, angkat suara pujian, hanya untuk kemuliaan ku nama-Mu. agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Amin. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, Kami rindu Engkau ada bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, alangkah bahagianya kalau satu keluarga sama-sama datang kepada Tuhan. Semuanya kompak, dan nanti ketemu lagi di surga semuanya juga masih kompak. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh merasa beruntung setiap pagi boleh menghadap Tuhan, dan kami semua dinasihati. Terima kasih Engkau berkati gerejamu ini Tuhan, program doa pagi,
Kau berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya perasaan manusia itu seringkali dominan. Lebih dominan daripada rasio atau logikanya. Makanya sering orang berkata kan, menurutku, menurut perasaanku, sifatnya sangat subjektif. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan perasaan ini supaya kita tidak subjektif tapi objektif? Ya, supaya kita jujur. Bagaimana ini? Kita harus ingat kita tidak boleh mengandalkan perasaan diri sendiri. Karena perasaan manusia itu tidak stabil. Tidak stabil dan ada kelicikannya. Yeremia 17 ayat 9, hati itu licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, jadi kalau kita bicara soal mengalahkan perasaan, hanya diri sendiri yang bisa mengalahkannya. Nah, itu bagian daripada kewajiban kita, mengalahkan perasaan diri sendiri. Nah, ini termasuk sebagian daripada menyangkal diri. Kalau seseorang tidak bisa mengalahkan perasaannya sendiri, ya nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Ya, kuncinya di situ. Makanya perasaan itu bisa naik turun. Hari ini bisa semangat, besok malas. Besoknya lagi, hari ini cinta, besoknya nggak cinta. Macam-macam, saudara. Makanya kalau hidup hanya ditentukan oleh perasaan, kita mudah goyah. Ya. Nah, hidup ini bukan tentang perasaan, tapi tentang iman. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya kalau kita mau mengalahkan perasaan kita, itu satu-satunya cara agar kita bisa objektif. Ya, jadi hidup kita ini karena percaya, bukan karena gini, perasaanku kok Tuhan jauh. Gak pakai perasaan. Maksudnya bukan pakai perasaan yang tidak tepat itu, tapi aku percaya. Meskipun aku tidak melihat. Begitu. Perasaan itu yang menyebabkan kita menyimpang. Aku gak enak hati sama dia, misalnya gitu. Padahal jelas-jelas tidak benar. Kita harus menyembah Tuhan, artinya yang nomor satu kepentingan Tuhan. Jangan kepentingan diri sendiri. Jangan merasa sungkan terhadap kejahatan. Ya, kalau memang kejahatan ya harus dijauhi. Ngapain sungkan-sungkan? Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan untuk hal ini, yaitu mengalahkan perasaan. Di Getsemani, Yesus pernah sempat takut dan sedih. Di Matius 26 ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa perasaannya dominan. Namun kita tidak boleh menyerah dengan perasaan-perasaan seperti itu. Melainkan berkata seperti Tuhan Yesus tuh, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Gitu ya, saudara ya. Itu ayat 39-nya. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan perasaan kalau begitu? Ya, kita ganti perasaannya sebagai acuan, sekarang kebenaran sebagai acuannya. Ketika hati kita berkata, aku nggak sanggup Tuhan, tapi ingat firman Tuhan, segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, jadi untuk mengalahkan perasaan itu memang nggak gampang sih. Kita harus disiplin, doa, firman, apalagi ibadah, dan lain-lain, saudara. Disiplin itu
menolong kita berjalan dengan iman meski perasaan sedang tidak enak. Jadi kita harus belajar taat, bukan ikut-ikutan. Ya, kalahkan perasaan kita, saudara. Jangan memberhalakan perasaan kita. Saudara tahu, bayangkan seorang pilot pesawat ketika badai itu datang, perasaan bisa panik loh, saudara. Tapi kalau ia hanya ikut perasaan, pesawat bisa jatuh. Maka ia harus fokus pada instrumen penerbangan yang di depan itu, bukan pada perasaannya. Nah, bagi orang percaya, instrumennya itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi ada banyak cara supaya kita tidak dikendalikan oleh perasaan yang subjektif. Ya. Jadi kalau kita lihat praktisnya begini, kalau kita lagi sedih, jangan menyerah dengan perasaan sedihnya itu. Kalau kita lagi sedih, nyatakan pujian pada Tuhan. Ketika kita takut, datanglah kepada Tuhan. Ingatlah Roh Kudus ada dalam diri kita. Saat marah, minta ampun dan minta kesabaran, bukan kesabaran, minta tuntunan Tuhan dalam hal ini. Agar ketika marah, tidaklah berbuat dosa. Misalnya saat malas. Meskipun malas, tetap melangkah. Dan itu akan mendatangkan berkat. Sudah pasti, ya. Itulah sebabnya dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti atau menuruti keinginan daging. Nah, itu keinginan daging itu perasaan individu. Jadi dalam hal ini perasaan manusia itu memang yang membuat pertikaian, yang membuat kesombongan, yang mengakibatkan kalau perasaan tidak cocok, sensitif banget gitu, maka dua orang sahabat pun bisa bertengkar loh. Ini nyata loh, ya. Jangan mengikuti apa yang kita rasakan. Kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Gak ada yang lain, harusnya kita begitu. Kita harus berusaha mengalahkan perasaan kita. Saudara ingat Kain yang karena panas hati membunuh adiknya Habel. Bagaimana prosesnya? Dia panas hati dulu. Padahal setelah itu Tuhan berikan peringatan, nasihati. Kalau hatimu panas, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Oleh sebab itu, kuasailah perasaanmu itu, kuasailah egomu itu. Baru bisa jadi murid Tuhan Yesus. Gitu, saudara. Jadi mulai sekarang yuk kita belajar mengalahkan perasaan kita jika perasaan kita tidak sesuai dengan kebenaran. Dan kita harus berani ambil langkah dengan segala risiko yang mungkin terjadi. Makanya firman Tuhan itu jelas, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak benar-benar serius, maka ia akan terseret oleh perasaannya itu. Perasaan seseorang atau manusia akan jadi berhala kalau ia tidak mengerti kebenaran dan mau mengikuti kebenaran, menjadi murid Kristus. Ya, jadi menangkan perasaan kita. Sebab perasaan itu nanti mengalir menjadi perbuatan juga akhirnya. Hati-hati, saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, seringkali kami lemah. Seringkali kami mengikuti perasaan kami. Biarlah di pagi hari ini kami semua sudah belajar
dan melakukannya. Bahwa bagaimanapun perasaan kami mau mengalahkannya Tuhan. Untuk persembahan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Biarlah gereja ini menjadi wadah bagi umat Tuhan dimanapun berada. Menjadi keluarga besar GMM, gereja milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kami mau sambut hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.